Indah itu belum ada pergerakan yang berarti. Bahkan terkadang Indah itu cenderung lebih inisiatif sendiri. Berarti selama ini kita cuma jalan di tempat. Iya. Sebentar lagi bisa-bisa Ren mengusir kita, menyuruh kita pergi dari rumah ini. Oh, saya tahu. Kamu curi-curi tidur kan di jam kerja? Iya kan? Bapak tuh jangan sembarangan nuduh. Kalau semua karyawan saya seperti kamu, bisa bangkrut hotel saya. Mama sih kepengennya Ren sama Indah itu bisa satu waktu mereka bersama-sama. Jadi mama itu mau Ren sama Indah itu cepat menikah. Mama sih yakin kalau Ren itu pasti akan bahagia kalau sama Indah. Tapi Mama juga tidak bisa maksa Indah. Lakuin aja apa yang kita suruh. Dan ingat rencana utama kita. Untuk menghancurkan Ren. Dan untuk itu, kamu kita bayar. Halo Pak Rashid. Saya baik-baik aja Pak Rashid. Saya ingin menanyakan aja mengenai surat wasiat saya. Pak Rashid, Mama telepon ke pengacara keluarga. Mau apa ya? Mengenai surat wasiat. Pak, apakah saya bisa menambahkan lagi satu ahli waris? Walaupun memang dia bukan keluarga saya, Pak. Tapi saya ingin menjodohkan dia sama Ren, cucu saya. Namanya Indah. Apa maksud Mama? Kenapa dia mau menambahkan Indah sebagai ahli waris? Jelas-jelas Indah orang lain di keluarga ini. Ya, itu merupakan hak pribadi Ibu Widuri. Jika ingin menambahkan ahli waris, walaupun bukan bagian dari keluarga. Tapi saya hanya ingin kasih masukan saja. Sebaiknya masalah ini dibicarakan dulu dengan keluarga yang lain, agar tidak terjadi kecemburuan nantinya. Dan saya juga perlu mengecek data diri Indah untuk saya, biar lebih memastikan saja. Oh begitu Pak Pengacara. Tapi Pak Pengacara, saya itu bisa jamin kalau Indah itu orangnya baik sekali. Ya, baik kalau begitu Pak. Nanti kita membicarakan kembali ya mengenai hal ini. Aku nggak bisa biarin. Mama udah keterlaluan. Berbuat apa aja untuk Indah. Apalagi sampai dijadiin ahli waris. Kenapa sih Mama itu kayak orang diguna-guna? Langsung begitu aja percaya. Ini juga akan mengancam perpecahan keluarga. Gimana dengan Mas Billy dan Dion yang udah berjuang selama ini? Mereka bakal tergeser hanya karena seorang Indah. Diana, kenapa kamu bengong di situ? Katanya mau ke hotel. Iya, Ma. Nah, ini Diana juga mau berangkat. Diana pamit ya, Ma ya. Oh, Ma. ya udah hati-hati. Akhirnya kesempatan untuk menggulingkan Ren datang juga. Setahun yang lalu usahaku sudah gagal karena ulah pegawai itu. Pak Billy, pas banget nih. Aku minta tanda tangannya. Saya nggak peduli bagaimana caranya. Yang saya mau, Rena hancur sehancur-hancurnya. Kalau perlu, bunuh dia. Harusnya saya menjadi pimpinan tertinggi di Empire, bukan Rena. Saya mau Rena hancur karena sudah berani meremehkan saya.
Anggia. Beraninya kamu mata-matai saya. Lepasi saya, Pak. Kamu pasti turunan Ren kan? Bukan, Pak. Lepasi saya, Pak. Jangan bohong kamu. Anggia! Anggia! Anggia, tunggu! Anggia! Berhenti! Anggia! Ren dari tadi diinterogasi sama polisi soal kematian Anggia. Tapi Mama yakin dia tidak bersalah. Dia pasti pulang. Ya. Mama tenang ya. Aku yakin, Ma. Ren nggak terlibat dengan kematiannya Anggia. Ada bagusnya juga tuh pegawai mati. Semoga Ren yang akan dituduh. Biar dia yang akan membusuk di penjara. Oma. Ren, akhirnya kamu pulang juga, cucuku. Iya, Oma, syukurlah. Ren bebas dari semua tuduhan. Aku sudah menunggu 1 tahun untuk mendapatkan rencana baru. Indah akan bikin aku jadi orang nomor 1 di Empire. Tunggu aja, Ren. Kamu akan tersingkir. Kali ini kita tidak perlu repot-repot mengotori tangan kita sendiri, Dion. Kalau terjadi sesuatu di luar rencana kita tinggal salahin Indah. Gimana menurut kamu? Tapi Pak, apa Papa yakin? Apa nantinya nggak akan jadi masalah, Pak? Karena Indah itu kan aset kita. Ya, tapi kalau rencana ini berhasil, kita tidak perlu Indah lagi. Iya, halo, kenapa? Apa? Ren mau sidak? Iya, saya segera ke sana. Pak, tiba-tiba Ren mau sidak, Pak. Ren, ada hal urgent apa sih? Kok tadi belum inspeksi? Perasaan kamu gak ngomong apa-apa sama aku? Kamu sendiri tahu kan? Kadang memang aku suka inspeksi mendadak untuk mengecek gimana kinerja pegawai kita. Apalagi di lantai 2 lagi ada workshop kan. Ya timingnya pas saja. Rain,
Kenapa tiba-tiba sidak? Memangnya ada masalah apa? Sebenarnya nggak tiba-tiba. Tapi ya tiba-tiba juga. Makanya namanya inspeksi mendadak. Kalian ikut saya. Ikut mana? Nanti juga kalian tahu. Sebenarnya ada apa sih? Saya juga nggak tahu, Pak. Ada yang datang tapi nggak mau negor. Ngapain lu? Lah. Ternyata ini anak jago juga ya desain bajunya. Ngapain lo ngeliatin gue kayak gitu? Ih, GR banget orang gue lagi ngeliatin gambar lu apa coba? Liatin gue. Coba gue liat deh. Ini boleh juga nih gue liat desainnya nggak kayak cewek-cewek yang keturunan tajir yang biasa otaknya agak kosong. Apa lo bilang? Kosong? Kenapa nggak lo aja yang ke dokter cek tuh otak lo? Isinya netting mulu. Oke, gue kasih tantangan. Gimana kalau lu buat desain khusus buat ulang tahun mak gue? Oh enggak. Oh, ya berarti ceritanya nggak bisa gambar kalau begini mah. Enak aja. Bisa. Ya udah gini, gue bikinin desain buat mak lo, tapi lo bayar gue mahal. Nah, boleh. Oke, deal. Oke, deal. Baru kali ini ada orang yang percaya sama kemampuan desain gue. Selamat siang, Pak. Siap. Sejauh ini semuanya bagus. Oh iya, perut saya lagi nggak enak. Kamu aja yang coba dia. Nanti kamu kasih tahu saya gimana rasanya. Wait, kenapa harus saya? Kamu manajer pengembang hotel di sini kan? Kamu harus kenal sama produk kita. Ren, sebenarnya ada apa ini? Sepertinya kekhawatiran kamu berlebihan.
Apanya yang berlebihan, Om? Menurut saya wajar kan? Kalau kita mengenal semua produk-produk kita. Jadi kalau ada yang kurang, bisa kita improve. Kenapa? Ada yang salah sama rasanya? Kamu, tolong ganti semuanya. Buang kopi lama ini, ganti dengan yang baru. Saya mau yang terbaik untuk semua tamu-tamu kita. Dan saya nggak mau tamu-tamu kita pasang muka seperti Dion barusan. Dan ingat ya, kopi yang mau dibuang ini jangan pernah kamu minum. Karena saya juga nggak mau kalian menganggap produk kita nggak enak. Baik, Pak. Dia, kamu nggak apa-apa. Rain, kalau emang udah nggak ada hal penting lagi, aku mau balik ke ruangan aku. Soalnya ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Oke. Hati-hati, ada yang mau sabotase minuman tamu di hotel dengan racun. Cepat cegah sekarang, atau akan ada kegaduhan yang akan merusak reputasi hotel dan nama baik Anda. Indah. Tadi ada yang ngasih saya petunjuk di meja kerja saya. Tapi saya nggak tahu dari siapa. Petunjuk? Jadi inspeksi mendadak tadi? Iya. Ada yang ngasih petunjuk ke saya. Kalau kopi yang ada depan ruangan workshop tadi, itu diracun. Apa-apaan ini? Siapa yang tulis ini? Ini serius atau main-main ya? Tapi kalau ternyata ini benar gimana? Kamu ini sebenarnya nggak tahu atau pura-pura nggak tahu sih? Maksud kamu apa? Bikinin saya note kayak gini? Kalau kamu tahu sesuatu, langsung bilang aja sama saya. Nggak perlu takut. Pak, bukan saya yang naruh di situ. Emangnya tulisan saya sejelek ini apa? Lagi pula,
Saya mana tahu kalau ada yang mau sabotase minuman itu. Terus kalau kamu nggak tahu, dan kalau bukan kamu, siapa? Ya mana saya tahu. Orang dari tadi saya sibuk kok di meja kerjaan saya. Enggak. Tadi itu kamu sibuk bengong di pantry. Makanya, lain kali itu kamu standby. Supaya kamu tahu siapa yang masuk keluar ruangan saya. Sial, malah kamu kena batunya, Dion. Untung aja Ren nggak tahu masalah ini. Kalau sampai dia tahu, dia pasti akan menyelidiki langsung dan mengusut tuntas kasus ini. Itu artinya kita bisa bahaya, Dion. Gak apa. Justru kalau menurut aku, Ren itu udah tahu soal rencana ini. Tapi yang jadi pertanyaan besarnya adalah siapa yang ngasih tahu Ren? Ya, masalah ini cuma kita bertiga yang tahu. Indah. Siapa lagi bukan Indah? Pasti Indah yang membocorkan rahasia kita. Tapi kalau emang Indah yang ngasih tahu ini semua ke Ren, kayaknya agak kurang mungkin, Pak. Kalau sampai dibilang, tandanya dia juga mengancam dirinya sendiri dong, Pak. Halo Nak Sofia, ini Bibi. Iya Bibi Win, ada apa? Bibi udah bikinin makan siang buat Nak Sofia. Aduh, makasih ya Bi. Sama-sama Nak. Ya udah, Bibi ke kantor kamu sekarang ya. Ya udah, tolong Bibi bawain ke kantor aja ya. Halo, Pak Billy? Indah, temuin saya sekarang. Maaf Pak, tapi saya masih ada kerjaan yang harus saya kerjain di sini. Saya nggak peduli. Cepat kamu temuin saya sekarang. Ini penting. Ngerti kamu? Gue udah tahu pasti bakal kayak gini deh konsekuensinya. Jadi gini Mas, saya masih bingung kenapa kopi yang dari Mas Emir harus dibuang. Padahal kan itu masih baru ya Mas. Tapi kenapa kejadiannya bisa seperti itu ya? Jadi gini Mas, Hai Rain, lagi sibuk ya? Pembantu aku tuh kan mau datang. Kamu tuh terakhir bilang kalau kamu tuh suka sama makanan pembantu aku kan? Nah dia mau datang, terus dia mau bawain makanan. Gimana kalau kita makan bareng sama pembantu aku? Kamu pasti suka deh. Sepertinya nggak bisa, Sofia. Karena sebentar lagi aku ada meeting penting. Ya masa nggak bisa sih sebentar aja, Ren? Kasian loh pembantu aku udah jauh-jauh bawain makanan. Dan aku yakin pasti kamu suka banget sama masakannya dia. Mau ya? Sofia, aku berterima kasih. Kamu udah bawain aku makanan. Tapi bukan berarti aku harus makan bareng sama kamu kan? Apalagi di jam-jam meeting penting kayak gini. Jadi maaf, aku nggak bisa. Indah.
kenapa Ren bisa mengendus rencana kita? Dari mana dia mendapatkan info itu? Saya juga nggak tahu kenapa itu bisa terjadi, Pak. Dah, rencana ini cuma kita bertiga doang yang tahu. Kenapa ini bisa sampai terjadi? Pak, saya nggak ada ngomong ke siapa-siapa, Pak. Saya cuma ngelakuin apa yang Bapak minta. Tapi maaf, kenapa kesannya kalau ini salah saya ya, Pak? Pak Dion sama Pak Billy nuduh saya. Sebenarnya apa tujuan kamu? Kamu yakin bukan kamu di balik semua ini? Indah, saya minta sama kamu. Pastikan kalau kita di pihak yang sama. Dan jangan pernah coba untuk berpikir kamu berkhianat dari kita. Duh, gimana ini? Mereka kelihatannya benar-benar curiga sama gue. Udah Indah, ngaku aja. Pasti kamu kan yang membocorkan semua ini. Rencana kita. Pak, ngapain saya ngomong ke Pak Ren kalau saya sendiri yang naruh racun itu? Saya kan juga nggak mau membahayakan posisi saya, Pak. Indah, tolong ya. Lain kali kalau kamu merencanakan sesuatu, kamu pastiin dong. Kamu pastiin nggak ada yang tahu rencana kamu. Gue yang bilang ke Ren. Mir, maksudnya lu pelaku? Hah? Iya. Kenapa? Masalah? Saya lihat Indah memasukkan sesuatu kopi itu. Dan ternyata ya itulah kalian kan. Dan kalian berdua perlu tahu, hal yang kalian lakukan itu membahayakan saya sebagai supplier kopi di Empire. Satu hal lagi, kalian sebagai dua orang laki-laki hanya untuk menjatuhkan Ren itu terlalu cemen untuk saya. Apalagi menggunakan Indah. Ayo Indah. Belagu sekali orang itu. Pak, si Emir itu sebenarnya suka sama Indah, Pak. Makanya tadi dia caper banget sama Indah kayak begitu. Tapi sebenarnya dia juga benci sama Ren. Cuman sayang aja, Emir belum ada di pihak kita, Pak. Papa akan cari cara untuk mengadu domba Emir dengan Ren. Mir, makasih ya. Lagi-lagi lo udah nyelamatin gue. Dah. Tolong lain kali jangan lagi ngelakuin hal nekat kayak gitu ya. Sumpah gue pikir ini semua rencana lo. Mir, gue juga nyesel banget. Gue tuh gak mikir kalau ujung-ujungnya lo bakal kena imbasnya. Gue cuma pengen lihat gimana kalau Hotel Empire tuh jatuh, Mir. Ya lo gak salah, Nda. Untungnya gue tahu ternyata yang ngerencanain ini semua ya dua orang itu. Tapi Mir, gue minta lo hati-hati ya.
Karena gue yakin banget dengan kejadian kayak gini, pasti Pak Billy sama Pak Dion tuh bakal benci banget sama lo. Indah, lu tenang aja. Gua nggak pernah takut sama siapapun. Justru gue takut sama lo. Gini, walaupun mereka berdua ingin jatuhin Rain, tapi tetap aja mereka satu keluarga. Dan yang gue takutkan adalah lo dijadikan kambing hitam. Gue nggak mau itu terjadi, oke? Ya, please. Oke. Udah kalau gitu. Udah makan belum? Belum? Kita makan yuk. Yuk. Aduh, gimana ya ruangannya Putri ya? Aduh. Maaf ya Bu, saya nggak sengaja. Saya buru-buru. Nggak apa-apa Bu. Bu, nggak apa-apa kan? Ya, permisi, saya permisi. Enak ya? Keras ya? Ini licin banget. Sini, sini, sini. Oke, silakan. Oke ya, Mir. Aduh, sumpah. Kayak hati-hati dong. Enak banget kayaknya perkedel lo. Mau? Oke. Nih. Hup. Ah. Pantes lo doyan, seenak ini. Iya dong. Mir, kerupuk gua kebanyakan nih. Ayo dong makan. Ya udah gua ambil ya. Lagian makan nggak pakai kerupuk itu nggak enak tahu. Dan kerupuk juga mahal tahu. Kerupuk mahal. Bukan makanan Indah, tapi momen kebersamaan kita yang gak bisa dibeli dengan apapun. Makan pakai kerupuk pun berasa mewah kalau sama lu. Lu gak tahu betapa senangnya gue makan siang sama lu, Dah. Malah enak-enakan pacaran. Tapi kenapa jadi aku yang sewot kayak gini lihat Indah berdua sama Emir? Kan bukan urusan aku juga. Ngapain juga aku mikirin mereka? Tapi kenapa aku jadi penasaran kayak gini sih? Kamu lihat Om Billy nggak sama Dion? Ren nggak lihat Tante. Kenapa sih Ren kok mukanya bete kayak gitu? Oh, Indah sama Emir ternyata. Apa Ren mulai ada rasa sama Indah ya? Kelihatannya dia barusan cemburu banget. Tapi masa sih ada sesuatu di antara Indah sama Emir? Ini menarik banget. Jadi ceritanya ada dua cowok yang diam-diam menaruh hati sama Indah, tapi Indahnya sendiri malah nggak sadar. Halo Nak Sofia, Bibi udah di ruangan Nak Sofia. Bi Wiwin, sebentar dulu ya. Aku masih ada tamu nih. Iya udah nggak apa-apa. Ya udah, Bi Wiwin duduk di situ dulu aja. Nanti aku ke situ ya. Iya.
pembunuh! Lepasin! Lepasin! Jangan kalian pembunuh! Kembalikan anakku! Kembalikan Agia! Kalian pembunuh! Sumpah gue ngerasa kenyang banget dan senang banget. Ya udah kalau gitu, gue balik coffee shop ya. Oke, see you. Semangat kerjanya. Gitu, dadah. Selesai pacaran ya? Bapak bisa nggak sih muncul kasih aba-aba kayak ngagetin aja? Ren kenapa sih? Mukanya sampai kenceng begitu. Udah selesai pacarannya. Ih, siapa yang pacaran? Ya siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu itu kerjanya kalau bukan hilang, bengong, ya pacaran. Gimana hotel saya bisa makin maju kalau saya punya asisten pribadi kayak kamu? Pak, saya tuh nggak pacaran. Lagi pula kan tadi jam makan siang. Ya hak saya lah. Udahlah. Bapak mau? Saya laporin ke Menteri Ketenagakerjaan. Udah deh, gak usah ngebantah. Saya punya tugas buat kamu. Kamu cari tahu siapa yang ngirimin saya note itu secepatnya. Secepatnya, Pak. Iya, secepatnya. Kenapa? Kurang jelas. Pokoknya kamu cari tahu dari mana dia tahu niatan jahat itu dan gimana caranya. Sekarang saya minta kamu selidiki secepatnya. Duh, gimana cara ngelesnya ya? Gue disuruh nyari orang itu, sedangkan orang itu gue sendiri. Ada-ada aja Ren kalau ngasih tugas. Gue jadi kepikiran sama si Emir. Sekarang si Emir udah tahu rencana gue sama papa. Ini gak bisa dibiarin nih. Gue harus cari tahu soalnya. Ah, ini dia. Ini akun sosial medianya Emir. Ternyata ibunya Emir pernah hilang. Yon, gimana? Udah selesai pekerjaan kamu? Belum, Pak. Oh iya, Pak. Papa tahu Pak, apa yang udah Dion temuin. Ini, Pak. Coba Papa lihat. Ternyata ibunya Emir pernah hilang, Pak. Tunggu dia. Orang ini sepertinya Papa pernah lihat. Di mana ya? Halo, selamat siang Pak. Saya dari pegawai keuangan Empire Hotel ingin menyampaikan permohonan maaf Pak. Karena kami melakukan pembayaran uang transfer yang salah kepada pihak Bapak. Iya, nggak apa-apa, Bu. Jadi baiknya gimana ya? Saya harus transfer balik kemana? Boleh Pak, Bapak bisa transferin kelebihan uang tersebut ke rekening yang akan saya kirimkan ke Bapak via pesan ya Pak? Oke, baik, Bu. Saya akan segera transfer ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Gak kebayang, bisa-bisanya aku ngelakuin hal semacam ini. Untung aja aku masih punya rekening cadangan milik pembantu aku yang udah lama berhenti itu. Aku kan yang ngebukain rekeningnya, makanya buku ATM-nya juga masih ada sama aku sampai sekarang.
Pokoknya aku harus secepatnya lunasin hutang-hutang mama setelah mereka transfer. Dion? Dion? Kamu belum bilang mualnya? Dion, kamu kenapa? Ini semua gara-gara Indah. Maksudnya? Apa yang udah dilakuin Indah sama Dion? Udahlah, kalian jelasin aja sama Mama. Kalian nggak usah nyembunyiin apa-apa lagi dari Mama. Mama ini terlihat kayak orang bodoh yang nggak tahu apa-apa kelakuan suami dan anak Mama sendiri. Apalagi semenjak Mama tahu kalau Oma Widuri nelfon pengacara keluarga kita dan bilang kalau dia mau memasukkan Indah sebagai ahli waris di keluarga kita. Apa? Oma mau masukin Indah sebagai ahli waris kita? Emangnya Indah siapa, Ma? Mama juga heran sama kelakuan Oma. Oma itu seperti terhipnotis sama Indah. Dia nurut aja sama Indah. Padahal Indah itu belum lama masuk keluarga kita dan kerja di keluarga kita. Tapi menurut Mama, Oma itu berlebihan masukkan Indah dalam ahli waris keluarga kita. Ada apa, Indah? Enggak kok Bu, enggak ada apa-apa. Saya permisi dulu ya Bu. Bi Wiwin, udah nungguin aku dari tadi ya? Kenapa, Bi? Ya ampun, kenapa ya sama Bi Wiwin? Apa obatnya Bi Wiwin dari dokter udah habis? Aduh, atau jangan-jangan Bi Wiwin udah gak minum obatnya lagi? Bibi gak kenapa-napa? Bibi nggak apa-apa kok, Nak. Perlu ke dokter nggak? Nggak usah. Iya udah, Bibi istirahat aja di dalam ya. Yuk. Tapi itu, sebelum itu kalian tolong jelasin dulu sama Mama. Apa yang dilakuin Indah sama Dion sampai Dion kayak gini? Jujur, Pak. Aku dan Dion punya rencana untuk menjatuhkan Ren dengan memasukkan racun ke dalam minuman kopi di acara workshop di hotel ini. Ya maksudnya biar Ren ketangkap polisi dan Ren tidak bisa menjadi CEO di sini lagi. Iya, kita udah nyuruh Indah buat dia bawa racun dan tuangin ke kopi-kopi yang ada di workshop. Tapi ternyata tiba-tiba aja Ren ngadain sidak dadakan. Dan yang lebih parah lagi, aku kayak gini gara-gara Ren tiba-tiba aja nyuruh aku buat minum kopi yang udah beracun itu. Ini semua gara-gara Emir, sahabatnya Indah itu. Karena Emir melihat Indah memasukkan racun ke dalam minuman kopi. Terus diam-diam Emir kasih tahu Ren. Astaga, kenapa sih kalian itu berbuat sejauh ini? Gimana kalau sampai Oma tahu? Atau Ren juga tahu? Ma, udah saatnya sekarang ini Mama mendukung apa yang aku dan Dion lakukan. Mama tahu bagaimana rasa sakit hati aku, Ma. Dinomor 2 kan oleh ibu kandungku sendiri. Setelah Atang meninggal, harusnya aku yang memimpin perusahaan ini, empire ini. Bukannya Ren, anak ingusan itu. Dia sukses seperti sekarang ini. Itu semua juga karena dukungan aku juga. Tapi apa sekarang? Dia malah memandang sinis aku dan tidak menganggap aku sebagai omnya. Iya, Ma. Selama ini juga Mama selalu belain Ren kan. Biarpun Ren yang salah. Emangnya Mama pikir Dion gak kecewa sama Mama? Dion kecewa sama Mama.
Ya itu makanya kita nggak ngomong soal ini sama mama. Kita rahasiain. Ma, dengerin tuh anak kamu. Mama apa lupa? Hardy, partnernya Adnan. Dia dulu dipecat dari hotel ini. Padahal dia sudah menyukseskan hotel ini. Mama mau itu terjadi sama kita. Ingat, Ma, aku yakin sekali. Ren itu pasti seperti papanya. Maafin mama ya sayang. Mama selama ini gak peka sama kalian. Mama selama itu cuma berusaha untuk menjadi penengah. Tapi akhirnya sia-sia. Karena sampai sekarang pun sikap Ren itu gak pernah berubah. Padahal selama ini mama udah menganggap Ren itu sebagai anak mama sendiri. Selama ini mama cuma menjalankan wasiat dari Malika. Mama cuma menjaga Ren sama Nindi. Tapi akhirnya mama malah menyia-nyiakan kamu. Maafin mama ya, Dion. Mulai sekarang, Mama harus bersikap tegas. Mama berada di pihak aku dan Dion. Atau berada di pihak Ren. Semenjak mama tahu kalau Oma Widuri memasukkan Indah sebagai ahli waris di keluarga kita, mama tahu harus mendukung siapa. Mama akan mendukung suami dan anak mama. Karena kalian berdua yang paling penting untuk mama. Indah itu bisa sebagai bantuan buat kita, sekaligus ancaman buat kita. Makanya kita berdua harus hati-hati. Kalian fokus aja sama Ren. Urusan Indah biar jadi urusan mama. Biar mama yang terus ngawasin dia. Bi, makasih ya udah baik sama aku. Lain kali Bibi nggak usah repot-repot lah. Kasian Bibi. Aku khawatir sama kondisi Bibi. Sama-sama Nak Sofia. Anggap aja ini ungkapan sayang Bibi terhadap Nak Sofia. Ya, bisa dianggap kalau Bibi ini ibunya Nak Sofia yang sedang memberikan perhatian terhadap anaknya. Ya ampun. Bibi tuh baik banget deh. Padahal kita baru kenal. Tapi Bibi tuh selalu aja ngasih aku perhatian-perhatian. Sedangkan mama aku selalu aja ngasih masalah. Ya udah kita pulang yuk. Mobil aku diparkir di sana. Oh ya Indah, kamu udah tahu siapa yang nulis note itu? Belum Pak, belum ada petunjuk. Kamu ini kamu kerja sepele. Kenapa kerja kamu lambat banget? Ya kan saya baru dikasih tugas ini sama Bapak. Saya baru mulai nyelidikin lah, Bapak sabar dikit dong Pak. Kalau saya minta cepat, itu artinya saya butuh cepat. Jadi kamu kerjakan secepatnya. Ya saya kan bukan dukun atau detektif Pak. Yang bisa yang secepat itu nyari pelaku atau orang misterius itu. Jangan. Lambatnya lambat aja. Nggak ada hubungannya sama dukun atau detektif. Iya, saya lambat. Kalau mau cepat, sewa aja dukun atau detektif. Ya Indah, saya ini atasan kamu. Kenapa jadi kamu yang ngatur saya? Dasar bos arogan. Nyebelin, ngeselin. Kamu ngapain bengong situ? Ayo masuk. Hah? Dia bukain pintu mobil buat gue. Iya, Pak. Indi, tolong ambilin tuh kopi Gayo, kopi Toraja semua. Dua-duanya bawa turun ya. Sibuk. Ya udah. Kira gue juga nggak ngelap. Tolong, please. Aduh.
Nah, ya. Lo apa sih pegang gue? Di, GR banget. Gue juga refleks nangkep lu. Bukan Ya gue makanya megang-megang lu jangan segala suruh macam. gue yang ngambil, gimana sih? Lah, kan gue minta tolong. tinggi. Kalau nggak begini lu nggak bakal tahu kopinya ada di mana. Bisa nggak sih nggak berantem terus? Aduh, pecah kepala gue nih. Ini apa nih? Kenapa banyak biji kopi di bawah bertaburan kayak gitu? Nih. Enak aja bos, dia yang nyuruh juga kok. Set, lu yang ada Diam! lu percaya kan sama gue? Udah diam. Diam dua ya. Ini kesalahan kalian. Dan karena ini, gaji kalian berdua gue potong. Bos, nggak bisa gitu lah, masa udah ada utang dipotong lagi gajinya, kapan kelarnya? Lu makanya hati-hati, Mir. Ya ampun. Diam. Jadi orang itu harus tanggung jawab. Kalau buat kesalahan, tanggung jawab. Gue potong gaji kalian. Mir, mau kemana, Mir? Gue cabut dulu bentar. Titip ya. Mir. Mir. Aduh, kenapa nih? Kok Dimas bikin gue deg-degan? Ah, yang bener aja. Si Dimas cowok yang nyebelin ini. Ah, nggak rela banget gue kalau sampai gue harus suka sama dia. Aman semua. Masuk. Permisi, Pak. Ini berkasnya udah saya tanda tangani. Baik, Pak. Maaf, Pak Dion. Kenapa rekening transferannya sekarang berbeda ya? Rekening transfernya beda karena memang dari sellernya berbeda. Udah diganti. Baik, Pak. Permisi. Empire pasti akan bayar full untuk semua yang udah gue ajuin. Dan pastinya gue akan beli di tempat yang lebih murah. Dan dengan begitu, sisa uangnya akan masuk ke kantong gue pribadi. Lebih keren ya, Lan. Gue udah melakukan ini dalam waktu yang lama. Tapi nggak ada satupun orang yang tahu. Termasuk Ray. Cerdas. Nih Oma, makan nasinya. Makasih ya. Nah, ini Diana udah bikinin capcay buat Mama. Sehat buat kesehatan Mama. Terima kasih ya Diana. Sama-sama, Ma. Tapi mulai sekarang, Mama udah nggak boleh makan gorengan-gorengan lagi. Nggak bagus buat kesehatan Mama. Tapi ini Indah yang bikin. Enak kok. Tetap aja nggak boleh, Ma. Indah, kamu ini gimana sih? Kok kamu bikinin masakan gorengan-gorengan buat Oma? Kan nggak bagus buat kesehatan Oma. Iya Bu, maaf ya. Ini salah Indah. Jangan diulangi lagi ya. Iya Bu. Atau lain kali kalau kamu mau masak, kamu bilang dulu sama saya. Iya Bu. Diana, Billy sama Dion mana? Mas Billy sama Dion masih ada kerjaan di hotel, Ma. Kalau Ren, kok nggak ikut makan? Pak Ren lagi sibuk sama kerjaannya Oma. Katanya Pak Ren makannya nanti aja. Indah, kamu ini kan asisten pribadinya Ren. Iya. Harusnya kamu juga menyiapkan makanan untuk Ren dong. Ya minimal kamu kasih cemilan atau apa gitu. Masalahnya Ren itu kalau udah sibuk kerja dia tuh lupa segalanya. Atau jangan-jangan kamu juga nggak tahu makanan kesukaan Ren. Makanya kamu nggak ada inisiatif untuk nganter makanan buat Ren. Ya udah Bu, kalau gitu saya siapin makanan buat Pak Ren dulu ya. Sudah nggak usah.
nanti aja Surti yang bawa makanannya ke ruangannya Ren. Kok Surti sih, Ma? Asisten pribadinya Ren itu kan Indah. Udah kewajiban Indah kan menyiapkan semua kebutuhannya Ren. Di luar ada tamu buat Mbak Indah. Siapa Surti? Mas Emir. Oh, Emir. Iya. Ya udah. Saya permisi dulu ya. Hai. Sampai bareng. Nih, kopi kesukaan lo. Makasih banget, Mir. Lo udah tahu gue banget. Ya habisnya sih, lo udah nggak pernah lagi main coffee shop gua. Sibuk banget. Iya nih, gue akhir-akhir ini sibuk banget. Gue kangen sih nongkrong-nongkrong di coffee shop lo kayak dulu. Ya tapi Ndah, sibuk apapun sempetin dong me time, ya kan? Kita ngopi bareng coffee shop gua, ya? Iya, nanti kalau misalnya gue lagi nggak sibuk, gue pasti bakal sempetin buat mampir ke coffee shop lo. Janji. Oh iya, ngobrol-ngobrol, gimana tuh keadaan di rumah si Ren? Apa lo udah nemuin bukti soal kematian Anggia? Hah? Sebenarnya gue masih nyari tahu soal bukti yang kemarin sih. Tapi gue ini lagi nunggu waktu yang tepat buat nanya ke Ren soal itu. Tapi Ndah, lo harus hati-hati ya, please. Lo tenang aja, gue pasti bisa jaga diri. Tapi lo kenapa sekhawatir ini sama gue, Mir? Gue cuma takut aja kalau sampai Ren nanti curiga sama lo. Dan nantinya lo kenapa-napa. Dia ngelakuin hal yang kita nggak tahu dan sampai akhirnya dia berlaku kasar ke lo atau apapun itu. Karena jujur ya, Ndah. Dah, gue cinta sama lo. Kalau Oma lihat tuh Indah sama Emir kok kelihatannya nyaman bener ya. Ngobrolnya nggak kayak teman biasa. Iya betul, Ma. Kelihatannya Indah sama Emir tuh deket banget ya. Apa mereka saling suka ya? Aduh, Ma, kalau itu Diana kayaknya kurang tahu deh. Tapi tadi di hotel Diana tuh sempat lihat Indah sama Emir. Dan Diana tuh perhatiin dari tatapan matanya Emir tuh seolah-olah kalau dia itu seperti sayang sama Indah. Bukan seperti tatapan seorang teman gitu, Ma. Pokoknya Mama nggak mau lihat itu ada laki-laki lain yang dekat sama Indah. Tapi Mama harus bagaimana ya? Bener-bener Oma. Aduh, pusing deh itu Oma. Ya, udah. Mama kenapa, Ma? Ma? Oma? Oma pusing. Ya ampun, tadi Oma makan udang ya? Iya, Oma kan cuma nyicipin sedikit, Surti. Habis Oma kangen banget deh makan udang. Surti lupa nyingkirin udangnya semua, Oma. Kenapa sih Mama makan udang? Mama kan alergi sama udang. Surti, ayo bantu saya antar Oma ke kamar. Iya. Ayo hati-hati. Kamar aja istirahat, Oma. Pelan-pelan. Gue minta maaf, Ndah. Gue minta maaf kalau gue baru bisa ngebuka perasaan yang selama ini gue simpan. Kalau gue tuh suka dan gue tuh cinta sama lo. Di saat yang gak tepat seperti ini. Tapi yang pasti, gue sayang dan gue cinta sama lo, Ndah.
Mir. Maaf, tapi gue nganggep lo ini cuma sebagai sahabat. Gue harus fokus nyari tahu tentang kematiannya Kak Anggia. Gue harus cari tahu siapa pembunuh Kak Anggia. Gue gak bisa nerima cinta lo, Mir. Sama sekali. Gue peduli sama lo sebagai sahabat, tapi gak lebih. Gue minta maaf sama lo, tapi gue harap lo ngertiin posisi gue. Karena gue juga gak mau kehilangan lo sebagai sahabat gue. Gue cinta sama lo. Oma gimana sekarang, Oma? Pak Ren, dari tadi Oma diem aja, terus badannya panas. Yaudah, Oma. Sekarang kita ke rumah sakit ya, Oma? Oma nggak apa-apa. Oma cuma alergi. Yaudah, kalau gitu panggil dokter kesini aja, Oma. Karena Ren nggak mau Oma kenapa-napa. Indah, tolong panggilkan dokter. Iya, Pak. Gue yakin banget. Indah nolak gue karena Ren semenjak dia jadi asisten Ren dan tinggal di rumahnya. Pertemuan gue sama Indah jadi berkurang. Gue nggak tahu apa aja yang udah Ren lakuin ke Indah. Tapi gue bisa lihat Indah mulai lemah sama Ren. Dulu keluarga gue gak rebut kebahagiaannya. Sekarang gue akan hancurin lo. Pak, teman Papa bilang sebelum Papa pulang dari Empire, Papa sempat ngobrol sama papanya Ren, Om Arman. Emir yakin 100% kalau mobil Papa itu sabotase, Pak. Mama, Papa tenang aja ya. Emir akan balaskan dendam kalian ke keluarga Aditama dengan tangan Emir sendiri. Mau Papa tenang. Mereka akan hancur. Gua nggak akan biarin lu ngerebut Indah dari gua, Ren. Gua nggak akan kalah dari lu. Keluarga lu harus bayar semua dosa-dosa. Ren, Indah, Oma itu kok rasanya pengen mati. Oma jangan ngomong kayak gitu. Oma jangan bicara gitu ya, Oma. Ya, tadi kan dokter bilang, Oma, kalau Oma akan baik-baik aja. Dan sekarang obat Oma lagi tebus sama Surti. Jadi Oma tenang ya. Ren, Oma ini punya permintaan sama kamu. Permintaan? Oma minta apa, Oma? Kasih tahu Ren. Pasti Ren kabulkan apapun itu. Sebelum Oma mati,
Oma pengen kamu tuh menikah. Menikah dengan wanita yang tepat. Indah. Mama, udah. Sekarang Oma istirahat aja ya. Nggak usah mikir yang aneh-aneh, ya Oma? Rey, kamu tahu kan, Oma itu kalau alerginya kambuh, suka tiba-tiba sesak napas, terus juga kadang suka demam. Sebenarnya Tante mau aja jagain Oma, tapi Tante itu harus nungguin Om Billy sama Dion. Kenapa nggak Indah aja? Kamu kan pasti capek, mendingan kamu istirahat. Harusnya kan Indah yang jagain Oma. Oma kayak gini juga kan bisa jadi karena Indah. Karena Indah tadi ngasih makanan Oma gorengan. Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya jagain Oma aja ya di sini. Ya udah kamu jagain Oma ya. Tapi jangan sampai ketiduran. Iya, Bu. Gue rasa oke yang ini sih. Ini, coba. Coba. Coba lihat yang ini. Selamat datang Kopi Senja. Om? Tumben datang ke sini, ada apa? Saya datang ke sini karena ini. Oh, ternyata dia nyari tahu soal gue. Oke. Memangnya kenapa ya Om ya? Menunjukkan foto itu atau mungkin Om punya info soal ibu saya? Enggak. Tapi kalau nanti saya menemukan ibu kamu, saya akan kabari kamu. Saya turut prihatin apa yang terjadi sama kamu. Saya nggak nyangka aja, ibu kamu itu hilang. Tapi kamu tenang aja, saya akan kerahkan bantuan untuk menemukan ibu kamu. Kalau Pak Billy bantuin nyari, bisa-bisa dia tahu kalau Bularas itu ibunya Indah. Om maaf sebelumnya. Terima kasih untuk tawarannya mau membantu untuk mencari ibu saya. Tapi saya tidak bisa menerimanya karena saya rasa saya bisa cari sendiri. Ya. Kalau gitu sekarang mungkin mau pesan kopi? Nggak usah, lain kali aja. Baik. Pak, gimana Pak? Pasti Papa gagal kan? Pak, Dion tuh udah bilang sama Papa, si Amir tuh belagu Pak. Banyak banget gayanya. Dia tuh sekarang lagi ngerasa di atas angin. Ya. Tapi Papa pasti akan menemukan caranya buat Emir bisa berpihak pada kita, Dion. Lihat saja nanti. Papa pasti bisa menemukan caranya. Suruh jagain Oma di mal tidur.
mendekati dia. Kalau dibangunin pasti marah orang ini. Tapi kalau nggak dibangunin, akhirnya aku yang jagain mereka berdua. Kamu? Oma udah bangun? Kompak bener nanyanya. Iya, Oma udah bangun dari tadi pagi. Oma udah makan bubur dan sekarang ntar lagi minum obat. Oma kenapa nggak bangunin Ren, Oma? Ya, Oma nggak mau gangguin kalian. Oma malah udah senang karena kalian itu udah jagain Oma semalaman. Udah waktunya berangkat kantor. Iya. Permisi ya, saya juga Oma. Iya, Ma. Udah, kamu duluan. Ya emang harusnya perempuan duluan. Aduh, mereka ini berdua betul-betul cocok sekali. Pak, ini dokumen yang Bapak minta kemarin dari bagian keuangan. Ya udah, kamu lanjutkan lagi aja pekerjaan kamu yang lain. Kenapa datanya beda? Rain? Pas banget, Sofia. Aku baru aja memeriksa data dari bagian keuangan. Dan aku lihat, dari data keuangan ini, ada uang perusahaan yang hilang. Dan aku ada buktinya, Sofia. Bisa kamu jelaskan? Sebentar, biar aku cek dulu. Pas banget. Ada invoice dari Departemen Pengembangan Bisnis yang udah ditandatanganin sama Dion. Untung aja aku udah membuat bukti palsu yang mengarah ke Dion. Ini perbuatan Dion, Ren. Coba kamu lihat ini. Di bagian ini sama di bagian ini. Ini semua tuh kerjaannya Dion. Aku udah curiga dari awal sama Dion. Ya ampun, ternyata emang bener ya selama ini Dion itu korupsi kecil-kecilan. Kamu lihat ini semuanya. Aku udah tahu siapa yang bakal aku jadi kambing hitam kan. Ya, anggap aja ini hukuman untuk Dion yang emang suka korupsi. Halo.
Tumben nih pagi. Nggak ada perang dunia kedua. Udah damai. Udah akur. Apa udah jadian? Siapa yang jadian? Orang tadi ketemu di depan. Iya deh, yang abis ini mau buka butik baju. Butik. Beneran? Beneran, gue juga abis barusan pesen baju buat ulang tahun nyokap gue ke dia. Lo kalau lihat referensinya, asli dah, pokoknya lo harus cek juga tuh kalau lo mau pesen. Ya. Makanya jadi orang tuh jangan ngeremehin terus. Jangan netting. Gue tuh kalau udah tentang impian gue tuh nggak mungkin nggak serius. Nindi, gue boleh nggak pesan satu? Boleh dong. Buat siapa? Buat Indah. Boleh kan? Ya, please. Boleh. Ya walaupun gue agak bete ya sama dia, cuman yaudah deh, gue bakalan bikin pesanan khusus buat lo. Makasih ya Nindi. Sama-sama. Gimana dia? Efek racun di tubuh kamu sudah hilang? Kayaknya keadaan dia udah jauh lebih baik sih, Pak. Cuman masih agak lemas aja tadi pas bangun pagi. Cuman feel much better. Ya, halo Indah. Halo, selamat pagi Pak Billy. Saya mau kasih tahu Pak Dion dan Pak Billy diminta Pak Rain ke ruangannya sekarang. Ada masalah apa, Nda? Maaf Pak, saya juga nggak tahu. Ada masalah apa lagi, Ren? Kenapa tiba-tiba kamu panggil kami ke sini? Ada yang mau saya sampaikan, Om. Terkait dengan korupsi yang terjadi di perusahaan kita. Oleh orang yang menurut saya sangat licik. Siapa yang berani melakukan itu? Di kantor ini? Kenapa Om nggak langsung bertanya sama anak Om tersayang ini? Kenapa dia melakukan hal bodoh seperti itu? Gue nggak nyangka Dion berani korupsi di sini. Sama aja nyari mati di depan Ren. Tenang, Ren. Kamu nggak bisa dong menuduh Dion seperti itu. Nggak ada buktinya, kan? Saya bukan tipe orang yang berbicara tanpa bukti. Ini semua buktinya. Semua kecurangan yang dilakukan Dion bukan cuma sekali, bahkan berkali-kali. Memangnya apa yang sudah dilakukan Dion? Dion memesan tambahan AC di perusahaan temannya untuk cabang hotel kita yang ada di Kepulauan Seribu. Sedangkan stok kita di sana harusnya cukup. Ini membuat kita oversupply dan kita rugi sekitar 3 miliar. Saya juga punya bukti-bukti transferan dari supplier langsung ke rekening kamu, Dion. Saya nggak nyangka kamu bisa yang ngelakuin hal serendah itu. Dan kamu, Dion, harusnya dari semua orang kamu yang paling tahu
Saya nggak bisa mentoleransi perbuatan semacam ini. Jadi sekarang kamu saya pecat dari sini. Ren, lu nggak bisa pecat gue gitu aja dong. Gue bagian dari keluarga ini. Keluarga pemilik perusahaan ini, Ren. Justru karena kamu keluarga saya, bisa-bisa kamu melakukan hal memalukan seperti ini. Ini perusahaan keluarga kamu sendiri.